seseorang, apalagi dalam hal terjadinya perselingkuhan, itu banyak sekali dipengaruhi oleh lingkungan dan bagaimana norma yang berlaku di lingkungannya. Di sini mereka dalam lingkungan selebritis. Selebritis itu lebih bebas kehidupan seksualnya, jadi lebih bebas dalam pergaulan dengan lain jenis, lebih bebas untuk akhirnya nyasar menjadi selingkuh. Lalu kalau sudah selingkuh, tergantung dia anggap itu bagaimana. Kalau dia menilai, ya itu wajar-wajar saja, lalu berkumpul kembali itu juga bisa. Dia menilai, ya walaupun wajar-wajar saja, tapi kan kita sudah kurang cocok, ya sekalian dia pakai untuk bercerai. Kalau dia memikirkan masalah anaknya, barangkali juga dia tidak bercerai. Jadi kemungkinan ini cukup luas dan harus kita lihat lagi dari latar belakang sebelumnya, bukan latar belakang kultur, tapi latar belakang apakah mereka sebelumnya cocok atau sudah sering berkelahi. Kalau sering berkelahi, maka cenderung ke arah perceraian. Tapi kalau rukun-rukun saja, barangkali lebih besar kemungkinan untuk bisa saling memaafkan. Lalu bisa juga karena dua-duanya punya pasangan, dua-duanya berpisah dan kembali ke pasangan yang baru. Bukan kembali, tapi pergi ke pasangan yang baru dan nantinya menikah dengan pasangan baru. Itu juga mungkin sekali. Terkait dengan perselingkuhan, itu ujungnya adalah perzinahan sebenarnya. Jadi orang yang berselingkuh itu tidak melulu kalimatnya hanya chatting saja, tapi bisa jadi akan bertemu. Dan bertemu, apalagi masing-masing sudah punya pasangan, yang laki-laki punya istri, yang perempuan punya suami. Itu konsekuensi hukumnya adalah mereka akan adanya sebuah pemidanaan, pemenjaraan. Pemenjaraan kemana? Berarti ke rutan ataupun ke lapas gitu. Tinggal nanti dilihat apakah ada alat bukti di situ. Kalau memang ada alat bukti, itu telak karena masing-masing sudah punya pasangan. Karena konstruksi hukum ini adalah barang siapa yang memiliki pasangan, baik perempuan punya suami, suami punya istri, kemudian melakukan hubungan suami istri bukan pada pasangan yang sah, itu kena delik tindak pidana perzinahannya. Tinggal alat buktinya yang harus dicari. Alat bukti yang elok adalah alat bukti terkait dengan persenggamaannya, gitu. Tapi mayoritas tidak akan bisa didapatkan. Yang harus bisa diperoleh oleh yang merasa terjolimi. Yang terjolimi adalah harus istri atau suaminya. Dialah yang berhak untuk melaporkan tindak pidana perzinahan tersebut, gitu loh. Alat bukti yang paling menarik kalau itu nggak ada, berarti pengakuan sama tes DNA. Tes DNA dari misalnya pasangan selingkuhnya atau pasangan jinanya itu hamil, dicek saja itu DNA siapa. Kalau itu DNA dari suami yang asli, ya berarti harus dicari alat bukti lain. Kemudian dicari lagi ada pengakuan nggak dari masing-masing. Ada video nggak? Ada saksi nggak? Kalau itu ada semuanya, itu bisa menjadi dasar penyidik untuk menetapkan, kalau memang sudah dilaporkan ya, menetapkan terlapor menjadi tersangka tindak pidana perselingkuhan yang menjurus ke perzinahan. Itu pasti di KUHP kita, siapa yang terjolimi, siapa yang merasa tersakiti harus bikin LP. LP-nya bisa ke Polres, bisa ke Polda, bisa ke Bareskrim. Ada 2 public figure dan masyarakat jangan meniru. Karena apa? Orang yang sudah punya pasangan sah secara agama dan negara itu sepatutnya harusnya loyal, setia kepada pasangannya yang memang sudah nikah secara agama dan secara negara. Pada saat mereka melakukan perselingkuhan pun itu adalah sesuatu yang tidak patut. Karena public figure kalau boleh jangan melakukan hal-hal yang menjerumuskan dirinya sendiri, hal-hal yang tidak patut gitu. Karena apa? Akan ditiru gitu. Ya, masyarakat Indonesia bedanya dengan masyarakat negara lain seperti Korea misalnya yang mengenal istilah boykot sosial atau cancel culture. Di kita boykot sosial itu tidak menjadi dominan. Kenapa? Karena masyarakat kita adalah masyarakat yang penuh kasih sayang, masyarakat yang sangat
menghargai apa namanya kebersamaan, keharmonisan. Artinya apa? Masyarakat kita memiliki kelenturan untuk bisa menerima ketika seseorang setelah mereka khilaf atau salah kemudian memperbaiki diri. Ini satu model tradisi yang baik, artinya siapapun sangat mungkin bisa melakukan kesalahan. Tapi bagaimana kita bisa memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk bisa memperbaiki hal tersebut. Karena hanya masalah waktu, kita pun, saya dan siapapun berpeluang untuk melakukan kesalahan apapun bentuk kesalahan itu. Dalam hal ini menarik masyarakat kita gitu, bagaimana apa namanya dalam catatan historis gitu ya, kasus-kasus seperti ini memang cukup serius direspon oleh publik kita. Gitu ya, publik kita cukup aktif dan agresif untuk merespon kasus-kasus terkait apa namanya ketidaksetiaan misalnya. Nah, tapi ada banyak kasus juga yang membuktikan bahwa masyarakat kita pada akhirnya kemudian bisa pelan-pelan menerima selama pihak-pihak yang kemudian dianggap melakukan apa namanya perbuatan ketidaksetiaan itu kemudian bisa menunjukkan perubahan yang baik, bisa menunjukkan prestasi yang pada akhirnya diterima oleh masyarakat, maka masyarakat di masa datang berdasarkan perjalanan apa namanya respon publik terhadap kasus-kasus serupa itu pada akhirnya menerima tanda kutip dalam hal ini. Sanksi sosial kalau secara historis masyarakat kita kan terkenal sebagai masyarakat yang sangat kasar, apalagi di media sosial. Kita tahu salah satu sanksi sosial yang pasti akan diterima oleh orang-orang yang dinilai masyarakat melanggar nilai dan moral masyarakat Indonesia itu pasti akan habis apa namanya diserang dengan hujatan-hujatan yang kita tahu luar biasa tajamnya. Nah, ini menjadi salah satu paket apa namanya sanksi sosial yang memang pasti akan hadir kepada siapapun, tidak terkecuali seorang selebritis. Perihal jangka waktu dari respon publik terhadap pelaku-pelaku yang dianggap melanggar moral-moral dan nilai-nilai Indonesia, ini terpulang pada pelaku itu sendiri. Artinya kalau kemudian dia fokus dan menunjukkan ada perbaikan diri dan bahkan terus mendulang prestasi, peluang masyarakat untuk kemudian pelan-pelan tanda kutip memaafkan itu sangat tinggi. Jadi memang lagi-lagi terpulang pada praktik dari orang-orang yang dihujat oleh publik ini, apakah dia menunjukkan perbaikan diri yang terus-menerus dan bahkan menghasilkan prestasi, maka peluang bagi dia untuk bisa tanda kutip kembali diterima oleh masyarakat sangat tinggi. Kita lihat bahwa keputusan kita, keputusan setiap orang untuk mengekspos atau tidak, itu ada alasannya. Kita tidak tahu apa alasannya karena mereka masih tertutup. Tapi ada sesuatu yang membuat mereka membongkar. Di kalangan selebritis ada juga bahwa jika dia jadi viral, maka malah naik daun. Bukannya dilihat dari segi negatifnya, tapi dilihat dari segi popularitasnya. Jadi banyak hal yang harus ikut dipertimbangkan dan yang jelas mereka pertimbangkan ke arah mereka, ke arah mana tujuan mereka. Muncul tidaknya mereka jelas akan mempertimbangkannya, untung ruginya. Mungkin mereka sudah memutuskan, oh ya kita ekspos dan kita berpisah. Mungkin juga mereka, daripada begini sekalian saja saya mengekspos, jadi sudah jadi viral sehingga jadi lebih terkenal. Itu ya mungkin, karena itu kita tidak bisa menentukan apa sebetulnya tujuannya, itu sulit sekali kita tentukan. Dan ya kita hanya lihat fakta. Jelas kita kalau melihat orang selingkuh, kita lihat lingkungannya apa. Jadi ada lingkungan yang demikian suci sehingga mereka tidak mengizinkan adanya perselingkuhan. Bahkan ada beberapa tempat dan negara yang akhirnya terlalu bebas kehidupan seksualnya. Jadi masing-masing mempunyai norma sendiri, dan norma itu sangat ikut mempengaruhi sampai seberapa jauh mereka selingkuh atau tidak selingkuh. Lalu juga
bagaimana kehidupan mereka dalam rumah tangga. Apakah kehidupannya harmonis, maka kemungkinan selingkuh itu lebih kecil. Kemudian bagaimana lingkungan ikut membiarkan atau justru melarang orang untuk berselingkuh. Di kalangan selebritis lebih cenderung dibiarkan saja. Jadi kalau kalangan selebritis mau mengurangi, maka mereka juga harus secara bersama-sama mencegah tidak terjadinya perselingkuhan, walaupun tidak sepenuhnya berhasil, tapi mempunyai suatu penurunan perselingkuhan. Memang paling berat dalam hidup itu ya ngaku salah ya. Artinya betul-betul pengakuan itu dari hati yang paling dalam, bukan sekedar no action talk only, lisannya mengaku salah tapi tidak dengan hatinya. Ya orang gini nggak dapat apa-apa. Apa sih artinya permohonan maaf cuma lewat lisan kalau nggak dari hati? Kan yang terpenting itu generator kita sebagai makhluk Allah ini ya hati gitu, mesinnya tuh hati. Jadi kalau hatinya bersih, hatinya ikhlas, semuanya ikut bersih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.